Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membuat konten berdasarkan dari komentar teman-teman. Di sini mau saya bahas ikan gupi apa wajib aerator, Bang? Apa perlu aerator? Nah, di sini mau saya bahas. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat ya, untuk di indoor hampir semuanya saya pakai aerator. Ada yang tidak pakai aerator, ya cuma di yang ini. Nah ini, cuma di ini ya, karena terpaksa sebetulnya. Harusnya ini saya taruh outdoor atau saya kasih aerator. Jadi jawabannya tidak wajib, atau gupi tetap akan bisa hidup tanpa aerator dengan beberapa catatan. Yakni apa? Yang pertama adalah kita bisa memastikan kalau oksigen yang ada di permukaan itu mencukupi dari populasi ikan yang ada di media. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ada contoh ketika ikan termasuk merasa terpenuhi oksigennya itu seperti ini. Nah, saya buat contoh yang nggak pakai aerator aja. Mana ya? Yang nggak pakai aerator nih. Oh, ini ada sih. Nah, ini lagi nggak ada contoh. Mungkin saya contohkan yang ada di outdoor aja. Ciri-ciri ikan yang merasa tercukupi oksigennya. Nah ini, jadi dia tidak senantiasa berenang-renang di atas. Nah, ciri-ciri yang dia oksigennya kurang ideal atau kekurangan oksigen, cuma kekurangannya nggak benar-benar sampai kurang. Nah ini yang seperti ini. Nah, biasanya terjadi itu ketika medianya itu seperti ini. Jadi kecil tapi tinggi. Jadi debit air banyak, tapi permukaannya itu relatif sempit dan populasi ikannya bisa dibilang padat. Pasti dia rata-rata berenangnya akan di atas, merasa kekurangan oksigen. Nah, beda dengan yang ini. Nah, kelihatan enggak? Itu enggak di atas, itu di dalam. Karena isinya cuma 2 ekor. Nah, ini pas banget ini contohnya ada. Jadi dia bisa berenang di dasar, sesekali aja kali mungkin ke atas. Beda dengan yang ini sering banget ke atas. Ini juga bergantian dia ke atas karena merasa oksigennya kurang. Jadi sebenarnya fungsi dari aerator itu apa? Menambah oksigen terlarut dalam air. Lah itu lebih kita butuhkan ketika kita berada di indoor. Kalau di outdoor tidak terlalu, apalagi di tempat saya outdoornya seperti ini. Nah, outdoornya itu banyak hijau-hijauannya, lingkungannya masih banyak pepohonan kayak gitu. Jadi oksigennya pasti banyak. Jadi yang di outdoor ini saya no aerator sama sekali. Terus media yang digunakan juga relatif airnya pendek tapi permukaannya luas. Jadi idealnya seperti itu dalam memelihara ikan gapi. Nah, ini yang di indoor saya termasuk permukaannya standar aja, airnya kedalamannya tinggi-tinggi dan saya pakai aerator. Seandainya saya nggak pakai aerator, rekomendasi dari saya cukup segini saja ketinggian air. Atau settingan akuariumnya jangan terlalu tinggi, udah cukup segini aja, airnya segini, itu aman ikan. Tapi di indoor ini kan tank display, jadi untuk memamerkan beberapa koleksi ikan gapi di Alfamily Gapi, makanya saya kasih aerator dengan tujuan nanti bisa saya perpadat populasinya. Nah, ini dia nggak terlalu sering ke dasar, bisa berenang-renang ke tengah ya, karena oksigennya cukup. Kalau oksigennya nggak cukup, dia pasti berenangnya ya pada ke atas.
Nah ini juga bisa ke dasar, nggak selalu di atas. Nah ini juga, ini saya kasih aerator bergantian dengan di sini. Nah yang ini dia bisa berenang-renang ke tengah, beda dengan yang ini. Yang ini pada di atas. Karena aeratornya lagi saya kasih di sini. Biasanya satu hari di sini, satu hari di sini, kayak gitu. Ya untuk mencukupi oksigen terlarutnya. Nah ini juga dia bisa ke tengah loh, berenangnya nyaman. Jadi itu fungsi aerator teman-teman. Terus oh iya, kenapa harus di indoor? Kenapa di indoor perlu aerator seperti itu? Karena secara logika saja ini ruangan bisa dibilang tertutup. Manusia saja yang memang berada di darat, oksigennya tinggal nyedot. Itu saja terkadang ketika kita terkunci dalam ruangan yang sumpek, tidak ada exhaustnya, itu pasti kita jenuh berada di dalam. Atau biasa kita kalau kalian bisa membedakan ya antara di indoor sama di outdoor, sampai menghirup, tarik nafas dari 0 sampai full tarik nafas kayak gitu punya. Nah itu ketika kalian bedakan dengan di outdoor pasti berbeda, kita tarik nafasnya rasanya berbeda. Nah itu gambaran kecil secara logika kenapa di indoor memerlukan aerator untuk ikan. Karena pastinya oksigennya itu tidak seluas atau tidak sebanyak di outdoor, seperti itu. Makanya saya di outdoor tidak memerlukan aerator. Dan di outdoor walaupun saya nggak pakai aerator, justru saya malah bisa lebih padat peliharanya dibanding di indoor. Nah ini contoh, ini juga padat, ini betina-betina koi red ear. Nah ini betina koi red ear ini padat termasuk jumlahnya. Ada lagi ini red lace. Nah ini juga padat. Tapi ikan sehat, air itu bisa jernih walaupun dasarnya kotor. Oh iya, saya jelaskan lagi juga soal bakteri baik. Bakteri baik juga atau ekosistem air itu mudah terbentuk ketika kita peliharanya di outdoor atau ketika air itu letaknya di outdoor. Karena apa ya, mungkin tadi yang menunjang juga termasuk kayak oksigennya, oksigen terlarutnya. Nah ini kan termasuk padat tapi ikannya nggak berenang-renang di atas, berenangnya di air-air tengahnya. Ada yang di bawah juga ya, karena mereka nggak terlalu perlu berenang ke atas, oksigennya cukup. Karena nah ketika oksigennya nggak cukup, baru dia pasti berenang-renangnya relatif ke atas kayak gitu. Jadi untuk di outdoor sama sekali bisa saya bilang nggak perlu aerator. Yang perlu hanya ketika kita pelihara di indoor dan kita ingin populasi yang lebih padat. Padatnya pun yang saya bilang tetap ada batasnya teman-teman, bukan yang bener-bener yang penting ikan bisa bergerak, bukan seperti itu. Jadi yang saya bilang padat, saya sekarang lagi kurang ada contohnya. Ini termasuk padat tapi belum yang paling padat, tapi ini sudah terlalu padat, sudah termasuk padat nih. Kalau standarnya, jadi bisa buat acuan teman-teman ya. Yang saya bilang padat ya yang seperti ini, sebetulnya masih luas tapi termasuk sudah lumayan padat. Nah ini jantan-jantan semua nggak masalah, ini masih bisa diperpadat lagi. Ini belum terlalu padat. Kalau ini juga belum terlalu padat. Nah ini kemarin sebelum saya sortir ini padat. Nah sekarang ini termasuk sudah nggak terlalu padat. Nah kalau yang standar intinya kayak seperti inilah. Nah seperti ini standar, jangan diperpadat lagi, pasnya segini. Ini akuarium ukuran 18 kali
18 ke sininya, 18 ke sininya ini 28 kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, untuk yang di atas ini lebih kecil lagi, cuma saya isi 2 ekor. Ini 1 ekor. Ini 2 ekor sepasang. Ini jantan saja 4 ekor. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman pun nanti ketika sudah pelihara ikan gapi tahu sendiri acuannya. Kapan atau segimana porsi yang pas untuk satu media, berapa ekor ikan pasnya kayak gitu. Nah ini padat banget bisa dibilang, tapi karena apa ini masih buraya. Nah ini kenapa saya perpadat juga, karena ini masih buraya jadi masih oke. Nah ini nantinya sekitar 1 minggu lagi harus banget kita pindah media atau kita kurangi populasinya, harus banget. Kalau nggak gitu ya siap-siap aja gedek-gedek atau mati satu persatu seperti itu. Kecuali kita maintenance airnya bener-bener sering. Nah, sedangkan saya dengan waktu dan pekerjaan yang lain, saya bisanya sifon itu yang di indoor ini seminggu sekali. Sekalian ini juga saya sifonnya seminggu sekali. Sekalian kayak gitu. Semuanya ini seminggu sekali. Jadi dengan acuan oksigen terlalu yang sudah saya jelaskan, medianya, lalu populasinya, itu di Alfamni Gapi dengan populasi seperti itu, dengan aerator juga, itu seminggu sekali saya sifonnya. Dan jarang banget kuras total. Kuras total itu ketika ikan sudah naik semua. Umpama ini sudah naik semua, entah laku, entah mau pindah media, sudah naik semua, lah itu sekalian kuras total seperti itu teman-teman. Nah ini topas, ini gak padat, ini masih bisa ditambah ikannya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin penjelasan saya soal aerator cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa kita diskusikan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.